Halo, selamat datang lagi. Kita ketemu lagi di pembahasan tryout 3 nasional. Untuk kali ini tryout 3 ya. Nah, bersama saya lagi sih, Arvin Yung ya. Hari ini, sekarang kita akan bahas lagi soal dari nomor 1 sampai nomor 15 untuk tryout ketiga yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nomor 11. Ada limas. Limas segi 4 beraturan ya, ABCD ya. Ini T, A, B, C, D. Rusuknya 6, berarti semuanya sama dong, 6 ya maksudnya ya. Titik P terletak pada CT sehingga TP, PC 2:1, berarti bagi 3. Nah, ini P-nya. Jadi, karena rusuknya itu 6, saya pakai warna lain biar gampang. Ini 6, berarti segininya itu harusnya 4, ini harusnya 2, karena perbandingannya 2:1 kan. Jarak titik P ke bidang BDT. BDT itu di mana? Ini BDT. Nah, si segitiga ini. Sementara si P itu kan berada pada garis TC. Sedangkan si C itu adalah titik sudut si persegi ABCD. Jadi, kalau mau cari jarak dari P ke bidang yang warna ungu, kita harus proyeksikan ke depan gitu kan, tegak lurus. Sedangkan kita untuk mencari tegak lurusnya, kita minta balon ini aja, AC. Dapat potong di sini, kita tarik, pakai warna merah, nih tarik ke sini. Nah, jadi jarak P ke BDT, kalau ini kasih nama Q misalkan, sama aja jarak P ke TQ. Jadi saya bisa tulis jarak D, distance dari P ke BDT, itu akan sama saja distance dari P ke TQ. Gitu. Ya kalau gitu sekarang kita lihat segitiga TQC aja gitu ya. TQC. Ini Q, ini C, ini T, di sini ada P. Ini untuk panjangnya saya tuliskan, ini adalah belum tahu TQ-nya, QC-nya belum tahu, ini adalah 4, ini 2. Nah, untuk mencari QC gimana? Perhatikan Pitagoras dong ya. Berarti kita punya 6, A ke C 6 akar 2, sehingga ini kan segini ya. Nah, ini sama padahal. Berarti ini adalah 3 akar 2. Untuk TQ, Pitagoras kan ini. Gitu. Nggak usah sih. Pakai yang TC juga langsung bisa. Kita hapus aja. Hapus. Ini nih, ini kan 6. 6 sama 3 akar 2, gimana? Berarti harusnya nggak usah sih, karena kita pengen cari jarak P kan ya, langsung berarti gini, jebret gitu. Nah, kamu pandang segitiga aja pakai kesebangunan berarti. Segitiga kecil, ini, sama segitiga besar. Nah, anggaplah ini namanya R gitu ya. Nah, berarti ini T, P, R. Ini 4, ini yang kita cari X. Sama segitiga besar. Berarti kita bisa buat perbandingan miring kecil dibagi miring besar sama dengan alas kecil dibagi alas besar. Coret-coret 2, coret-coret 2, sehingga X-nya adalah 2 akar 2. Gitu. Berarti nggak perlu cari tingginya. Sip. Dapatlah 2 akar 2. 12. U dan V berturut-turut merupakan garis singgung kurva Y dan YFX dan YGX. Nah, sekarang kita coba bayangkan ya. Kita
Kita pura-puranya gambar lah di sini. Ini adalah fx misalkan. Gitu. Terus ada titik singgung di situ. Misalkan ini titik singgungnya. Nah, kalau garis singgungnya kan inilah misalkan warna biru ya. Nah, gitu. Nah, ini tuh si U, yaitu Y-3X tambah 2. Logikanya, kalau ini titik singgung ya, berarti titik ini kan juga miliknya si kurva warna putih itu gitu. Artinya apa? Kalau, satu lagi, titiknya itu 4 ya katanya, menyinggung di X-nya 4. Nah, berarti kan saya bisa bilang bahwa dari sini F4 itu akan sama saja dengan U4 gitu. Sementara U4 itu sama aja dengan Y yang ini si garis ketika X-nya 4. Ini kan X-nya 4 ceritanya. Kalau 4 berarti min Y kali 4 tambah 2 berarti min 10. Dan gradien ini, si gradien garis singgung itu adalah F aksen. Di mana? Ya di 4. Karena dia nyinggung di X-nya 4. Berarti F aksen dari 4 sama dengan negatif 3. Nah, 2 ini kita akan pakai karena kita membutuhkannya untuk mencari H aksen dari 4. Begitu. Dengan cara yang sama, kita buat ilustrasi juga lah ya untuk yang G. Biar afdol. Ini G misalkan. Nggak beda lah. Di sini senyumnya. Itu, ini garisnya. Nah, X-nya 4 juga katanya. Terus, ini pakai warna putih aja. Biar sama. Biar rapi ya. Nah, gitu. Ini YGX. Nah, untuk garisnya itu garis V. V itu Y sama dengan 2X min 1. Sama konsepnya. Berarti dari sini kita dapat apa? Bahwa G dari 4 sama dengan V dari 4. Yaitu 2 kali 4 kurang 1. 7. Padahal G aksen dari 4 ya sama aja dengan gradien ini kan. GM adalah G aksen di titik 4. Berarti adalah 2. Nah, si nilai-nilai ini kita pakai untuk mencari H aksen. Kenapa? Karena kalau Hx-nya adalah Fx kali Gx, berarti H aksennya itu kan, ini U kali V itu kan, berarti F aksen G ditambah F G aksen. Berarti kalau X-nya 4, berarti H aksen 4 itu sama aja F aksen 4, G 4, ditambah F4, G aksen 4. Yang nilainya sudah tertera di yang kita hitung tadi. Hasilnya berapa? F aksen 4 dikali G4, ditambah F4, G aksen 4. Hasilnya negatif 21, negatif 20, yaitu negatif 41. Jadi jawabannya D. Lanjut, nomor 13. Ini fungsinya kayaknya susah sih ya. Ada ada E. Nah, cuman mungkin kalian harus tahu bahwa kalau kamu punya E pangkat X, turunannya itu, ya aksennya itu E pangkat X lagi. Terus kalau Y-nya adalah E pangkat U, berarti kan harus pakai aturan rantai dong. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari yang aturan ini, kita harus cek tuh, monoton, titik balik. Berarti kalau monoton sama titik balik, untuk yang topik pertama dan kedua, kita mainnya di ya aksen. F aksen, tentu saja. F aksen. Nah, coba F aksennya apa? F aksen X adalah, ini kan seperti U ya. Ini adalah U, si ininya adalah V. U aksen V, berarti turunannya adalah 1 X
X gitu, karena kalau X2 per 2 faktorial turunkan berapa? 2X per 2 faktorial. Atau 2-nya coret kan 2 kali 1. X, begitu. Berarti ini saya coret dulu. X tambah X kuadrat per 2, X3 per 3. Karena yang 4 kan diturunkan jadi itu kan. U aksen V ditambah U-nya ulangin lagi. V aksen, berarti negatif E min X gitu. Nah, terus apa? Berarti F aksen X-nya sama dengan ini, kalau kamu perhatikan, 1 tambah X ditambah lalala, kok lalala, itu sampai 3 ya. Sedikit doang, berarti tulis aja lah. Saya tulis ulang ya. X kuadrat per 2 faktorial, X3 per 3 faktorial, pangkat min X. Ini tambah, tapi dikurang tuh, ada min, berarti min. Nah, kita ambil sukunya sampai yang suku ini aja. Nah, gitu. X2, 2 faktorial, X3, 3 faktorial, kali E min X. Terus yang ini kita kalikan lagi. Berarti min X4, 4 faktorial, E min X. Nah, perhatikan bahwa suku itu habis ini. Habis karena sama. Sehingga yang tersisa hanyalah si min X pangkat 4, 4 E min X. Sekarang kita ingat, kalau mencari titik balik, itu kan harus cari stasionernya. Berarti kita akan cek F aksen sama dengan 0. Berarti kan supaya ini 0, ya haruslah X-nya 0. Kenapa? Karena E pangkat min X itu eksponen nggak mungkin 0. Pasti berakibat X-nya 0. Gitu. Tetapi ingat, kalau di sebelah kiri atau sebelah kanannya 0, artinya kalau sebelah kiri kan 0 ya, berarti kan ini kan X-nya positif, ini X-nya negatif kan. Nah, mau negatif atau positif, X pangkat 4 itu selalu positif. E-nya pangkat min X juga selalu positif. Ya, berarti ini selalu bernilai positif. Tapi kita kalikan min, ya negatif. Ya, berarti kan kita kesimpulannya apa? Kalau F aksen negatif, berarti kesimpulannya F-nya akan monoton turun. Ya, berarti pernyataan pertama benar. Nah, tetapi kalau turun terus, kan turun terus katanya, ya turun terus berarti nggak ada trik balik dong. Karena balik itu kan berarti kan dari turun jadi naik gitu kan. Nah, berarti yang kedua itu salah. Gitu. Oke, sekarang kita periksa yang titik belok. Oke, titik belok kita hapus dulu aja karena space-nya kurang ya. Ininya udah, ini kita hapus karena ini F aksen kan. Hapus dulu. Bentar ya. Dah, bersih. Hapus lagi lah. Berarti kita punya apa? Tadi kita udah dapat F aksennya itu adalah negatif X pangkat 4, 4 faktorial E pangkat min X. Terus F double aksennya berarti apa? Sama. Berarti kita akan menganggap ini adalah U, ini adalah V. Nah, berarti U aksen. U aksennya berapa? U aksen V ditambahkan U V aksen. Nah, berarti min X pangkat 3, 3 E min X, plus X4, 4 E min X. Gitu. Titik beloknya gimana? Titik beloknya, kamu keluarkan aja X-nya. Ada nggak? Bisa kan? Kalau saya keluarkan X-nya, sisanya berapa? Min X2
atau pangkat 3 aja ya. Berarti tinggal X, 3, terus ini adalah X per 4. Min X juga. Bentar, kita rapiin aja dulu ya. Kita keluarkan negatif X pangkat 3 per 3 faktorial kali min X dikali 1 dikurang X per 4. Nah, gitu. Atau menjadi negatif X pangkat 3, 3 faktorial, min X dikalikan 4 min X per 4. Atau sama aja kayak X3, 4, min X kali X min 4. Nah, udah jelas lah. F double accent ini kan mempunyai titik pembuat 0, yaitu saat X-nya 4, di sini saat X-nya 0. Berarti dia ada titik belok. Gitu ya. Kalau mau juga dia bisa dicek, tandanya akan berubah-ubah. Karena X-4 ini pangkatnya ganjil, pangkat 1. Berarti dia akan berubah tanda. Sehingga dia mempunyai titik belok dan pernyataannya adalah benar. Gitu. Kalau asimtot datar, itu tinggal kita limitkan. Limitnya gimana? Limit X menuju tak hingga dari fx itu berapa? Nah, carilah. Ini. Turunkan kan? Turunannya berarti, limitnya berarti, nah, kalau kita limitkan, nanti tuh kayak gini dia. 1 per E pangkat X, karena kan ini samanya kayak 1 per E pangkat X gitu ya. Tambahkan X per E pangkat X, terus X kuadrat per E pangkat X, X3 per X E pangkat X, X4 per E pangkat X gitu. Yang kalau kita limitkan, nanti pakai L'Hopital, turunkan terus, hasilnya adalah 0. Sehingga ada asintotnya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa statement yang keempat itu juga benar. Sehingga yang benar ada 3 pernyataan. Ini termasuk soal yang sangat menantang. Tapi kalau bisa dipahami dengan konsepnya sih bagus sih soalnya ya. Oke. 14. F adalah fungsi genap. Jika diketahui seperti ini, nah ingat kalau fx fungsi genap itu ciri-cirinya f dari min x adalah fx. Lawannya fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu adalah negatifnya fx. Nah, artinya kata-kata genap sama ganjil itu ditandai dengan keberadaan negatif. Otomatis kalau kita kalikan, berarti kalau saya kali ini ya, kalau fungsi genap dikali fungsi genap, ya pasti hasilnya genap. Tapi kemudian kalau fungsi ganjil, kita kalikan fungsi genap, kan min. Ganjil itu kan ada min. Genap itu nggak ada, atau plus lah. Berarti min kali plus jadi min lagi kan, berarti ganjil. Nah, gitu. Sebaliknya genap kali ganjil ya sama juga lah ya. Ganjil berarti ini adalah ganjil. Dan ganjil kali ganjil berarti min kali min. Hasilnya adalah genap. Nah, sekarang kita harus cek dulu. Sin itu sebenarnya fungsi apa sih? Ya coba aja kita cek. Kalau kita punya Y adalah, yang tadi warna ini. Ada sin X tuh. Kalau misalkan G lah, Gx adalah sin X. Berarti G dari min X apa? Sin dari min X. Padahal sin min X itu kan identitas trigonometri kan. Berarti min sin X. Yang mana sin X itu adalah si Gx.
Nah, karena sifatnya G min X itu min Gx, kesimpulannya si sin X itu adalah fungsi ganjil. Lanjut. Ya. Berarti kalau kita mempunyai fungsi ganjil, sifatnya apa? Nah, sifat terhadap integral nih. Kalau fungsi genap, itu integral dari A sampai A, fx dx, itu adalah 2 kali integral 0 sampai A, fx dx. Aduh, nggak muat lagi. Coba saya hapus dulu lah. Ini hapus aja ya, udah paham ya kan? Nanti tinggal dibundurin aja videonya ya. Untuk fungsi ganjil, pakai warna kuning saja, putih saja. Integral dari A sampai min A sampai A itu adalah 2 kali integral 0 sampai A. Tapi kalau fungsi ganjil, fungsi genap dong. Sekarang tapi kalau fungsi ganjil, integral dari min A sampai A itu hasilnya adalah 0. Nah, itu gampangnya. Berarti kalau kita punya integral dari min 4 sampai 4 fx sin x plus 1 dx itu 8. Ini kita uraikan dulu. Min 4, 4, fx sin x ditambah fx. Terus pisahkan integralnya. Nah, tapi kan tadi udah kita cek kan bahwa kenyataannya sin x itu fungsi ganjil. Tapi fx dari soal itu fungsi genap. Di tabel tadi yang saya hapus, genap kali ganjil itu hasilnya ganjil. Ya, kalau integral dari fungsi ganjil, min plus 4 pasti hasilnya 0. Jadi ini 0 aja udah. 0. Sisa lang itu. Karena fx ini fungsi genap, ini adalah fungsi genap, berarti sifatnya jadi 2 integral 0 sampai 4. Nah, gitu. Berarti integral 0 sampai 4-nya adalah 8 bagi 2, 4. Itu baru 0 sampai 4. Ya. Nah, sekarang dia itu ingin integral min 2 sampai 0 dari fx dx. Nah, kita harus pahami proses integral sekarang. Ini saya hapus karena sudah selesai kita periksa ya. Nah, integral itu kan bisa dipecah. Integral dari min, paling kecil berapa? Min 2. Min 2 sampai 4, itu sama saja, ada fx dx ya, saya abaikan. Min 2 sampai 0, lanjut lagi 0 sampai 4 gitu. Di soal min 2 sampai 4 udah ada tuh 3. Min 2 sampai 0 kita cari. 0 sampai 4 udah ada juga nih. 4. Sehingga kalau saya pindahkan dapatnya integral min 2 sampai 0 fx dx harusnya min 1. Ya kan? Nah, ini saya hapus. Di sini aja, nggak usah hapus lah, lanjut aja. Nah, itu selesai. Nah, kamu harus sadar bahwa ini tuh soalnya samanya kayak gini. Integral min 2, 0, fx dx, ditambahkan integral min 2 sampai 0 dari x dx, gitu. Ya, berarti integral dari min 2, 0, x dx gampang dong. Berarti integral min 2, 0, x dx sama aja dengan setengah x kuadrat, batasnya min 2, 0. Berarti 0 dikurangkan dengan setengah kali 4, 2, atau min 2. Berarti kalau ini hasilnya adalah min 1, ditambahkan dengan min 2, maka jawabannya adalah negatif 3. Oke, selesai. Kita lanjut ke soal terakhir. Terdapat 2 buah nilai K, misalkan K1 dan K2, yang mengakibatkan kurva ini memiliki tepat satu asimptot tegak. Ingat, asimptot tegak itu adalah suatu garis X sama dengan C yang kondisinya kayak gini.
limit X menuju C dari arah kiri dari si fx itu hasilnya harus plus atau negatif infinite. Begitu juga untuk limit dari arah kanannya. Nah, khusus untuk fungsi rasional, jadi kalau misalkan f-nya adalah fungsi rasional, maka asimtot tegaknya adalah pembuat nol dari penyebutnya. Gitu. Karena ini fungsi rasional nih, fungsi bentuk pecahan kan. Nah, kalau kita lihat fungsi rasional ini, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X tambah K per X plus 2, X min 1. Ada dua pembuat 0. Yang pertama saat X-nya adalah min 2, yang kedua X-nya adalah 1. Berarti secara teknis ini bisa mempunyai dua asimtot tegak. Tapi kan dia nggak mau dua. Soalnya dia pengen tepat 1. Kalau tepat 1, berarti salah satu faktornya, baik itu yang X plus 2 atau X min 1, itu harus bisa dicoret dengan yang di bagian atas. Atau dengan kata lain, kalau bisa dicoret, berarti artinya apa? X plus 2 itu merupakan faktor dari yang atas. Kalau faktor berarti ketika disubstitusi harusnya 0, gitu kan? Habis dibagi berarti. Nah, kalau misalkan saya bilang ini adalah PX gitu, akibatnya berarti antara P min 2-nya harus 0, artinya si X plus 2-nya faktor itu sehingga dia dicoret, atau P1-nya yang 0, sehingga dia dicoret dengan X min 1, sehingga asimtotnya yang X plus 2. Nah, kalau yang P min 2 sama 0, akibatnya apa? Ya, masukkan di situ. Min 8, min 12 tambah K itu 0, dapat K-nya adalah 20. Anggaplah ini adalah K1. Kalau di sini 1 tambah 6 tambah K 0. Dapat K-nya adalah negatif 7. Anggaplah K2. Sehingga kalau menjawab pertanyaan di atas, berarti min 20 dikurang 7. Nah, gitu. Lagi, sip. Terima kasih. Nah, jadi sudah selesai ya. Kita udah bahas semuanya tuh. Udah terisi semua. Belum ke data dong. Jadi udah selesai soal-soalnya kita bahas. Beberapa soal mungkin agak panjang, terutama soal yang tadi ya, nomor 13, kalau nggak salah itu sangat panjang sekali. Tapi intinya sih bukan masalah panjang pendeknya ya. Yang penting bagaimana cara kita memahami dan menganalisa soal yang diberikan. Sehingga apapun soalnya, kita harus bisa langsung kepikiran cara memulai untuk menjawab itu gitu. Ya, pembahasan saya berikan itu hanya akan secara pembahasan, tapi intinya kalian yang harus bisa mengerti bagaimana cara memulai menjawab. Kalau udah tahu cara mulai untuk menjawab itu, konsep apa yang dipakai, langkah-langkahnya gimana, masalah hitung-hitungannya mah itu gampang. Karena kalian pasti kalau hitung-hitungan tambah kurang kali bagi kan lancar lah gitu ya. Oke, begitu saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sip. Kita akhiri untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Semoga untuk tryout-tryout berikutnya semakin memuaskan ya. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Dadah semuanya.